Video ini mungkin bakalan tayang setelah acara launchingnya Poco tanggal 1 Februari dan saya prediksi sih setelah launching kayaknya bakalan terjual habis karena tahun ini Poco nggak cuma ngandelin price to performance aja. Di Poco X6 Pro 5G-nya ini lebih all-rounder dan kayaknya bakalan goib sih ya. Paling ekstrim, paling worth it, gak ada lawan, dan kayaknya bakal goib. Itu adalah kata-kata yang bisa mempresentasikan si Poco X6 Pro 5G. Ketika lawan-lawannya sibuk dengan gimmick marketing kayak lensa periskop, terus backdoornya bisa berubah warna, terus putrit-putritan, si Poco tetap konsisten dengan strategi marketingnya. Produk developmentnya Poco ketika rapat kayak langsung aja lah kita kasih spesifikasi performa yang paling kenceng yang sulit disaingi brand lain di kelas harganya. Bayangin aja ya, harganya di bawah 5 juta kita dapat HP dengan RAM 12GB, LPDDR5X, 512GB atau setengah tera UFS 4.0. Chipsetnya juga flagship dari MediaTek Dimensity 8300U. Racikan ini biasanya itu ada di HP-HP flagship yang harganya itu 10 juta ke atas ya, kayak Samsung S Series, Google Pixel 8, OnePlus 12 dan teman-temannya. Lah si Poco bisa kasih harga di bawah 5 juta. Skor Antutunya di 1,3 juta kalau kita nggak pakai performance mode dan nggak pakai kipas. Kalau pakai kipas dan performance mode bisa tembus 1,4 juta. Dari sisi price to performance, jelas si Poco ini belum ada lawan. Atau saya berani bilang nggak ada lawan. Kalau kita lihat chartnya ini, HP di bawah 5 juta lainnya performanya selisih jauh lah kalau dibandingkan sama Poco X6 Pro 5G. Kita bandingin sama Poco F5, seri flagshipnya Poco, terus Xiaomi 13T, dia juga masih unggul kalau kita ngomongin performa. Padahal yang saya masukin di chartnya ini adalah performa tanpa menggunakan kipas dan settingannya default. Tahun ini juga cukup unik karena biasanya Poco seri Pro-nya itu pakai chipset Naga. Tapi tahun ini dia pakai chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Tapi di chipset ini bukan cuma skor Antutunya aja loh yang kenceng. Mau gaming Mobile Legends settingan mentoknya kebuka. Rata-rata refresh rate bisa hampir 120 fps dan mentok. Nggak pernah turun di bawah 100 fps. CODM frame rate ultra juga kebuka. Rata-ratanya juga hampir 120 fps. Nggak ada masalah di game ini. PUBG juga bisa kebuka settingan mentok, smooth 90 fps-nya kebuka dan rata-ratanya juga hampir 80 dengan 88,9 fps. Saya coba main lama sekitar 1 jam PUBG ini 1 match juga nggak ada masalah, nggak ada drop fps. Mau game apa lagi? Game yang terberat di Android, Genshin Impact, aman. Kita coba tanpa cooling, FPS yang didapat itu average di 59, dropnya nggak pernah di bawah 50 FPS. Kalau pakai cooling bisa lebih stabil lagi, dan kalau kita bandingin chartnya, Genshin Impact dengan cooling dan tanpa cooling, average FPS-nya bisa lebih tinggi dan lebih stabil. Jarang loh HP di bawah 5 juta, semua settingan mentok di game itu kebuka. Dan bukan cuma kebuka aja, tapi bisa dimainkan di FPS mentoknya. HP dari brand lain bisa juga sih 60 FPS di Genshin Impact aktif. Tapi biasanya yang harganya 5 juta ke bawah, yaitu mentok-mentoknya di average 40 FPS. Dan MediaTek Dimensity 8300 Ultra ini udah pakai fabrikasi 4 nanometer yang nggak cuma kenceng tapi juga efisien. Karena dia punya fitur MediaTek Hyper Engine dengan Adaptive Game Technology 2.0 yang diklaim 24% lebih kenceng dan 24% lebih efisien. Soal kencengnya udah terbukti tadi, Antutunya hampir 1,4 juta, soal efisiennya juga terbukti. Karena ketika saya cobain main Genshin Impact selama sekitar 1 jam dan saya clear suhu permukaannya, suhu tertingginya itu di bagian depan cuma 38,7 derajat Celcius, di bagian belakang 37,7 derajat Celcius. Gak pernah di atas 40 derajat Celcius, tapi saya lihat reviewnya di Mas Dedi Jagat itu bisa tembus 41 derajat Celcius. Mungkin karena itu varian yang yellow ya, karena yang yellow itu dilapisi lagi sama leather, yang logikanya kalau misal dilapisi lagi jadi panas yang ada di dalam HP-nya itu sulit terbuang. Jadi kalau kalian pengen lebih bagus, memang yang kuning itu menurut saya lebih bagus, tapi kalau kalian pengennya lebih adem,
Jangan cari yang leather. Tapi kalau kita mainnya di settingan highest terus ruangannya tanpa AC, ya tapi ini saya di Malang ya, dimana cuaca Malang itu dingin dan suhu ruangannya ada di 26 derajat Celcius. Highest saya main sekitar 40 menit, dia bisa tembus di 42 derajat Celcius. Ya anget tapi masih oke lah. Terus juga saya coba record 4K 30 fps selama sekitar 30 menit lebih, suhunya juga masih aman-aman aja. Karena biasanya Bflexip kalau misalkan record 4K terlalu lama, itu malah ada warning ya kalau suhu temperaturnya tidak baik-baik saja. Gak cuma suhu permukaannya, suhu di dalamnya juga aman. Terbukti dari 3D Mark stress testnya. Di beberapa skenario dia dapat skor itu 99% ke atas semua loh. CPU throttle juga aman, tes 30 menit gak ada charge yang fluktuatif. Untuk baterai sih kalau kita gunakan untuk kegiatan yang ringan, contohnya ini ya, ini list pemakaian saya ketika dia awal-awal datang, saya tes tipis-tipis, dia dapat screen on time sekitar 7 jam lebih. Tapi kalau pemakaiannya udah agak ekstrim, wah dia boros banget. Entah kenapa kalau kondisi baterainya itu di bawah 60%, saya ngerasanya itu kayak dia lebih cepat habis aja. Contohnya kayak pada hari yang kalian lihat ini saya gunakan untuk main game Yuzu, kamera, dia itu cuma dapat screen on time sekitar 4 jam lebih dan baterainya sisa cuma 17%. Di next harinya juga dapat screen on time sekitar 3 jam lebih sedikit dengan pemakaian yang kira-kira kayak gini. Dan chargingnya juga cepat 0 ke 100% dengan charger bawaannya yang 67 watt, 0 ke 100% cuma butuh 47 menit. Kalau dari sejarahnya Poco, mereka itu kayak selalu bikin strategi price to performance, itu aja jualannya. Tapi sektor lain itu kayak nggak diperhatiin. Tahun ini beda, karena ketika saya tes kameranya ini untuk kelas harganya gila, bagus banget. Dari sejarahnya Poco, mereka sih selalu ngejual price to performance ya. Nggak terlalu merhatiin tentang kamera. Tapi dengan ISP MediaTek yang baru, yang namanya Imagic 980, yang diklaim bisa bikin gambar lebih sharp, lebih clear, dan power efficient kalau record 4K. Dan Poco meraciknya dengan 3 konfigurasi kamera. Jadi minnya 64 megapiksel, ada lensa ultrawide 8 megapiksel, dan lensa bonus lah yang mungkin ya kadang dipakai, kadang nggak dipakai dengan 2 megapiksel makro. Selfie kameranya ada di 16 megapiksel. Untuk hasil kameranya emang tajam ya, detail warnanya juga nggak terlalu oversaturated, perbedaan ultrawide dan wide-nya nggak terlalu kelihatan kalau cahayanya melimpah. Hasilnya sangat bagus untuk HP di harga di bawah 5 juta. Kalau low light masih terlihat perbedaan ultrawide dan wide-nya, tapi wajar karena beda bukaan dan ukuran sensor, tapi masih oke juga sih kalau cahayanya nggak terlalu gelap. Untuk portrait nggak ada pilihan ganti lensa, cuma pakai lensa min aja, tapi hasilnya udah oke. Maskingnya ini rapi, nggak terlalu kelihatan editan, separasi background dan foregroundnya juga jelas. Kamera depannya juga bagus, XDR-nya walaupun nggak terlalu luas tapi masih bisa nangkep. Contohnya kayak foto backlit ini, muka saya detailnya masih dapat, tapi langit di belakang saya juga masih terjaga detailnya. Warnanya saya juga suka, nggak terlalu diboost sama AI, masih terlihat natural. Untuk video sebenarnya kalau saya lihat di websitenya MediaTek, si Dimensity 8300 Ultra ini udah support sama 4K 60 fps, tapi Poco ngasihnya kita 4K 30 fps. Hasilnya sih kalau 30 fps ya agak patah-patah ya. Kalau mau smooth saran saya sih di Full HD 60 fps aja, karena kalau mau upload di sosial media dengan kompresinya akan lebih enak dilihat kalau 60 fps. Terus ada pilihan 4K 24 fps, ranah-ranah sinematik, tapi movement kameranya harus bener-bener pelan-pelan ya. Kalau terlalu ekstrim, dia ada stutter dan juga jitter. Kalau mau main aman ya di resolusi ini 1080p 60 fps, kita coba untuk jalan kenceng, zoom in, zoom out, panning, tilting dengan movement yang lebih cepat, gak ada masalah. Masih smooth, gak ada stutter, gak ada jitter. Hasilnya gak kalah bagus kok sama 4K-nya. XDR-nya juga luas, detailnya juga masih terjaga, gambar terlihat lebih sharp dengan warna yang mendekati natural. Tapi kalau kita ngomongin ultrawide videonya, dia mentoknya di 1080p 30 fps, gak bisa 4K dan gak bisa 60 fps. Kalau untuk kestabilannya ya standarnya 30 fps sih. Kalau gerak terlalu kenceng masih ada stutter, dan kalau low light masih ada jitternya. Kita juga bisa pilih opsi steady video, tapi kalau steady video ini bakalan di crop ya. Jadi bisanya cuma 1080p 30 fps dan agak gelap gambarnya, tapi memang lebih stabil. Untuk selfie videonya saya suka banget. Kemarin di video unboxing kalian udah lihat gimana kualitasnya, dan untuk harganya gila bagus banget sih.
Dia bisa 1080p 60 fps, hasilnya itu mirip-mirip sama selfie kameranya tadi. Bagus, jelas, detail dan HDR-nya oke. Kemarin ada yang tanya di video unboxing, saya baca di kolom komentar itu, Bang kalau record video 4K dia bisa gonta-ganti lensa nggak? Jawabannya sayangnya nggak bisa ya. Jangankan 4K, kalau kita main di 1080p aja, kalau kita ganti lensa harus kita matikan dulu baru ganti lensa. Tapi animasinya sekarang udah bagus, nggak kayak tap langsung pindah gitu, jadi masih ada transisi zoom in zoom outnya. Fitur tambahan baru ada motion tracking sekarang yang lumayan cepat juga, mau objeknya yang bergerak atau kita yang bergerak ngikutinnya cukup responsif. Dari sisi layar upgrade-nya juga banyak dibandingkan dengan X5 Pro. Kita bandingkan dengan F5 aja juga masih unggul si Poco X6 Pro 5G. Dengan layarnya ini AMOLED 120Hz, support HDR10+ dengan brightness mid peak-nya diklaim tuh bisa 1800 nits. Kalau Poco F5 mentoknya kan peak-nya di 1000 nits. Dipakai di outdoor nggak ada masalah. Ini saya bandingkan outdoornya dengan Samsung S23 Ultra yang diklaim punya 1750 nits, nggak kalah terang, masih nyaman digunakan di luar ruangan. Kepadatan pixelnya juga nambah dengan 460 pixel per inch, nonton konten YouTube 360p aja jadi terlihat lebih padat sekarang pixelnya. Layarnya juga lebih lebar sekarang dengan screen to body rasio yang makin tipis di 94%. Kalau untuk proteksinya sih masih sama dengan Poco F5 dan juga X5 Pro, masih pakai Corning Gorilla Glass 5. Dan gebrakan lain di Poco X6 Pro ini, operating sistemnya dia jadi HP pertama yang masuk resmi ke Indonesia dengan HyperOS. Yang saya rasain sih ketimbang MIUI ya, dia lebih ringan, lebih responsif, terus animasinya juga lebih keren. Tapi karena dia udah kasih harga yang murah banget, kita harus rela walaupun udah HyperOS, tetap masih ada iklan atau bloatware yang lumayan banyak yang ya bisa dihapus satu-satu sih ini. Dan kemarin ada yang tanya kenapa si Poco X6 Pro ini bisa murah banget, apakah ada sektor yang dipangkas? Kalau dari yang saya jelaskan tadi ya, nggak ada yang dipangkas. Malah upgrade-nya itu menurut saya kayak terlalu ngegas, terlalu banyak. Kenapa dia bisa murah? Salah satu alasannya ya bloatware atau iklannya tadi. Saya kutip dari GSM Arena, dari advertisingnya aja di kuartal 3 2023, Xiaomi Edge-nya itu dapat 759 juta dolar. Kalau dirupiahin berapa? Ya kalian kaliin aja dengan 15.700. Banyak. Tapi apakah bener nggak ada yang dipangkas cuman ngandelin Edge aja? Nggak juga sih. Karena kalau kita ngomongin build quality-nya si Poco X6 Pro ini backdoornya masih kerasa kopong. Kalau diteken-teken itu masih kerasa. Dan ada HP 4 jutaan lain yang kerasa lebih solid aja ketimbang Poco X6 Pro. Tapi kalau kita bandingin dengan Poco X5 Pro, dia lebih solid sih sekarang. Si backdoornya ini kalau kita putar audio volume 100% karena memang audionya ini imersif banget sih ya. Backdoornya bakalan kerasa geter-geter kalau kita pegangnya tanpa casing. Tapi kalau kita ngomongin proteksi, walaupun upgrade-nya minim, tapi ada upgrade lah. Karena yang dulu itu kan IP53, sekarang IP54. Tapi kalau kita ngomongin yang terbaik, nggak juga. Karena di harga 4 jutaan ada yang udah pakai IP67. Kalau masalah desain, selera sih ya, subjektif banget. Bahkan kemarin di video unboxing ada yang bilang kalau desainnya ini kayak kompor tanem. Gak salah juga sih, tapi ini kan signaturnya Poco seri X ya. Dari dulu kayak gini, kameranya itu disusun 4 kayak dadu. Kalau dibandingkan seri F, jelas seri F lebih bagus karena kan dia seri tertingginya Poco. Terus saran saya pakai case aja karena kalau kalian lihat tangan saya cepat berkeringat, di kamera situ pasti terlihat udah magnet fingerprint. Cepet banget nempelnya. Jadi ya pakai case aja, toh case-nya sekarang juga bagus, nggak standar yang transparan. Fitur lain yang di-upgrade security-nya. Kalau di X5 Pro side mounted fingerprint-nya sekarang udah under display fingerprint. Sensor-sensornya lengkap, hardware gyro ada, NFC jelas ada, GPS juga dikasihnya 5 GPS ya, nggak cuma 2 GPS. Audionya stereo, infrared blaster juga ada. Terus kemarin juga ada yang tanya apakah dia support sama MHL atau display out. Tadi sih saya coba pakai kabel yang memang support display out Type-C to Type-C, nggak bisa. Terus ketika saya coba pakai Type-C, pakai dongle ke HDMI, juga nggak bisa. Untuk USB-C-nya sih kalau saya cek di GSM Arena dia pakai USB-C 2.0 dan Poco juga nggak bilang kalau ini support sama MHL atau display out. Kalau kalian ada pertanyaan lain yang mungkin di video review ini belum kejawab, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kalau pertanyaannya banyak akan saya bikin video Q&A sendirilah dengan si Poco X6 Pro 5G ini. Kesimpulannya, upgrade-nya si Poco X6 Pro 5G ini dari sisi performa kebanyakan sih ya. Sampai antutunya nyalip kakak-kakaknya, F5 disalip, Xiaomi 13T disalip, apalagi kalau kita bandingin sama HP di bawah 5 juta lainnya. Di kompetitornya kebanyakan antutu itu cuma di 600 ribuan. Dimensity 8300-nya juga kenceng, stabil, dan adem.
Kameranya juga nggak kayak MediaTek yang dulu-dulu, ISP-nya sekarang lebih bagus, terbukti di beberapa skenario gambarnya nggak kayak HP under 5 juta. Dan saya berani bilang kalau di harga 4 juta atau harga under 5 juta, Poco X6 Pro ini termasuk salah satu yang kameranya paling oke. Layar juga di-upgrade melebihi seri F-nya, RAM dan storage-nya naik gila-gilaan. Walaupun ya dia nggak bisa dibilang sempurna ya, kayak backdoor-nya yang masih kurang solid, nggak support MHL. Suhu temperaturnya kalau di videonya Mas Dedi Jagat terbilang cukup tinggi karena sekitar 41 derajat Celcius, tapi yang hitam ini yang bukan leather ketika kami tes itu masih di bawah 40 derajat Celcius, jadi masih aman. Terus kekurangannya di awal-awal saya rasa baterainya kayak aman-aman aja, tapi setelah ya sekitar seminggu pemakaian, yang saya rasain baterainya itu SOT-nya kayak lebih boros aja ketimbang dia awal-awal dateng. Nah ini mungkin kalian bisa bantu kalau misalkan kalian udah punya Poco X6 Pro 5G, gimana kemampuan baterai dari Poco X6 Pro kalian? Apakah cepat habis juga atau gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Video ini mungkin bakalan tayang setelah acara launchingnya Poco tanggal 1 Februari dan saya prediksi sih setelah launching kayaknya bakalan terjual habis dan bakalan banyak tengkulak. Karena tahun ini Poco nggak cuma ngandelin price to performance aja. Di Poco X6 Pro 5G-nya ini lebih all-rounder. Kayak semuanya itu masih ada. Dan kayaknya bakalan goib sih ya. Saya Nika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye. Tapi emang dia kayak kompor tanam ya? Gak tahu ya, kompor di saya gas nggak punya kompor tanam.